Joan Laporta mengaku sangat bangga karena 3 pemain Barcelona berhasil meraih penghargaan dalam ajang Ballon d'Or 2022 kemarin. Barcelona memang tidak menorehkan prestasi sepanjang musim tahun 2021-22 kemarin. Di berbagai ajang, Barcelona harus tersisih dan tidak mampu meraih 1 trofi pun sepanjang musim. Akan tetapi, Barcelona menjadi klub dengan peraih penghargaan terbanyak dalam ajang Ballon d'Or 2022. Diberitakan Bolasport.com sebelumnya, ada 3 pemain Barcelona yang menerima penghargaan dalam penganugerahan tersebut. 3 pemain tersebut adalah Robert Lewandowski, Pablo Gavira, dan Alexia Putellas. Robert Lewandowski berhasil meraih Gerd Mueller Award untuk pencetak gol terbaik sepanjang musim tahun 2021-22. Sementara itu, Pablo Gavira alias Gavi menjadi peraih Copa Trophy sebagai pemain muda terbaik 2022. Kemudian, Alexia Putellas menjadi peraih Ballon d'Or untuk pesepak bola wanita. Putellas bahkan berhasil mempertahankan statusnya sebagai pemain terbaik setelah pada 2021 juga meraih Ballon d'Or wanita. Banyaknya prestasi Barcelona tersebut membuat sang presiden, Joan Laporta, merasa bangga. Dilansir Bolasport.com dari Mundo Deportivo, Joan Laporta mengaku sangat senang dengan para pemainnya. Laporta juga sangat bangga dengan para pemainnya yang diakui sebagai para pemain terbaik di penghargaan Ballon d'Or 2022. Kami adalah klub yang paling banyak mendapat penghargaan dan saya melihat Gavi diakui dan meneriakan, Visca El Barça, dan Alexia, yang menunjukkan kebanggaan kepada semua dan Lewandowski mengambil hadiah untuk pencetak gol terbaik, ucap Laporta. Ini adalah acara di mana Barcelona hadir. Kami adalah klub yang paling dinominasikan dan saya sangat bangga dengan para pemain yang kami miliki yang menjadikan Barcelona lebih dari sekadar klub, dan itu memungkinkan kami untuk berkeliling dengan kepala tegak, lanjut Laporta. Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu sempat memberikan pujian khusus untuk Pedri dan Gavi. Laporta mengaku tersentuh dengan perkembangan kedua pemain muda Barcelona itu. Ketika saya melihat mereka berdua bersama, saya tersentuh karena saya mencintai Barca dan 2 pemain muda ini, kata Laporta. Tahun lalu Pedri memenangkannya dan tahun ini mereka memberikannya kepada Gavi. Dia adalah anak laki-laki yang membuat Anda mencintainya. Pria yang sangat pekerja keras dan Anda melihatnya dalam semua penampilannya, tutur Laporta melanjutkan. Laga Barcelona vs Villarreal akan menjadi pertandingan pamungkas dalam lanjutan La Liga Spanyol pekan ke-10. Jadwal Barcelona vs Villarreal akan berlangsung di Stadion Camp Nou pada Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022, dini hari WIB. Kick-off pertandingan antara Barcelona vs Villarreal berlangsung mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Mengintip head-to-head Barcelona vs Villarreal, tuan rumah memang lebih unggul dalam 5 pertemuan terakhir. Barcelona memenangkan 4 dari 5 pertemuan, sedangkan Villarreal hanya sekali menang. Meskipun demikian, Blaugrana, julukan Barcelona mesti waspada atas Villarreal. Pasalnya, dalam pertemuan terakhir, Barcelona mengalami kekalahan di markasnya, dengan skor 0-2. Apalagi tim kapal selam kuning, julukan Villarreal belum terkalahkan di 2 pertandingan terakhir. Berbeda dengan Barcelona yang mengalami sekali imbang, dan kalah telak dalam duel El Clasico, Real Madrid dengan skor 3-1. Ditambah lagi, skuad tim racikan Unai Emery tengah berjuang masuk ke zona Liga Champions untuk musim depan. Villarreal saat ini berada di posisi ke-7 dengan baru mengumpulkan 15 poin hasil dari 9 pertandingan. Sedangkan bagi Barcelona, mereka juga tengah mengejar ketertinggalan 3 poin dari Real Madrid yang berada di puncak klasemen. Mereka wajib menang untuk menjaga peluang juara La Liga tahun 2022-23 meskipun masih di awal musim. Barcelona kembali kasak-kusuk mencari pemain. Pelatih Xavi Hernandez harus memutar otak menemukan gelandang bertahan. Musim ini masih ada Sergio Busquets untuk menjadi jangkar di lapangan tengah. Sayangnya sang pemain kawakan tidak memiliki backup yang sepadan. Mau tak mau kini Barcelona harus kembali berpikir mencari pemain di bursa transfer musim dingin. Apalagi dari Busquets pun kemungkinan hengkang di Juni tahun 2023 mendatang, karena kontraknya sudah selesai dan ogah memperpanjang. Laporan Football Espana. Opsi utama Barcelona adalah memulangkan gelandang Nico Gonzalez yang sekarang dipinjamkan ke Valencia. Meski itu juga tidak akan mudah. Atau pilihan lain, Xavi akan memaksimalkan gelandang yang ada. Frenkie de Jong dan Frank Kessie akan didorong ke posisi tersebut. Barcelona diketahui duduk di posisi kedua klasemen sementara La Liga. Mereka baru saja digusur Real Madrid dari puncak usai kalah 1-3 dalam duel El Clasico di akhir pekan. Di Liga Champions, Barcelona juga terseok-seok. Mereka terancam gagal lolos ke babak 16 besar.
Gelandang Barcelona Frenkie de Jong membantah apa yang beredar di media terkait besaran gajinya di Barcelona. Menyusul isu kepergiannya ke Manchester United pada musim panas kemarin, pemain 25 tahun itu sangat dikaitkan dengan saga transfer ke Setan Merah. Tetapi itu gagal terwujud karena dia bersikeras ingin bertahan di Camp Nou. Barcelona tertarik melepas sang pemain yang diduga salah satu pemain dengan gaji tertinggi klub yakni di kisaran 400.000 pound sterling per minggu. Namun De Jong mengatakan publikasi mengenai gajinya di media adalah berita palsu. Ada banyak kebohongan dan kepalsuan yang tersebar tentang gaji saya. Setiap 3 tahun pertama saya bermain di sini, saya memotong gaji saya. Akhirnya uang itu kembali. Dan itu datang di atas gaji normal saya. Jadi terlihat lebih besar. Saya pikir banyak orang tidak memahami hal ini. Tetapi angka-angka yang disebarkan media adalah salah, kata De Jong dilansir dari Sportsmole. Dalam sebuah wawancara dengan Ziggo Sport, De Jong menambahkan bahwa dirinya tak pernah berpikir sebagai pemain bayaran terbaik Barcelona setelah Lionel Messi. Kontrak De Jong hingga musim panas 2026 tetapi spekulasi masa depannya terus bergulir. Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan merekrut pemain asal Belanda itu pada Januari nanti. Pun dengan Liverpool juga tertarik. Tetapi jurnalis Italia Fabrizio Romano mengeklaim bahwa De Jong tertarik untuk tetap bersama Barcelona. Tidak ada yang berubah di pihak Frenkie de Jong. Seperti yang dia katakan juga di hari-hari dan minggu-minggu terakhir, dia ingin bertahan di Barcelona dan masih belum ada perubahan, tulis Romano dalam kolomnya. Menurut Romano situasi tersebut akan berubah jika De Jong memutuskan sendiri untuk pergi. De Jong memulai 5 dari 11 penampilan bersama Barcelona di La Liga dan Liga Champions musim ini sebagai starter.